Calvidog. Welcome back to channel YouTube Bobby San. Gue lagi ada di daerah Cikarang, tepatnya ini di PT Agroveta. Ini anak perusahaan dari Kalbe Company. Ya, kali ini mau bahas tentang produk-produk untuk anak buah kesayangan kita, multivitamin, obat-obatan dan lain sebagainya. Kita langsung bergabung dengan Dr. Fui untuk menjelaskan profil company dan produknya. Oke, sudah bersama dengan Dokter Hewan Fui. Halo Pak. Ya, jadi Kalbe Company ini kan salah satu perusahaan farmasi terbesar Indonesia ya? Iya betul. Jadi kalau PT Agroveta Husada Dharma sendiri ini memang dulunya itu merupakan salah satu divisi dari PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 1978. Kemudian mulai dari tahun 2021 kami berdiri sendiri sebagai anak perusahaan dari Kalbe menjadi PT Agroveta Husada Dharma, di mana di sini kami berfokus ke obat-obatan hewan sebagai produsen, importer, dan juga distributor obat-obat hewan, mulai dari obat hewan besar, kemudian juga unggas, ada juga hewan akuatik, sampai ke companion animal gitu. Companion animal itu hewan peliharaan rumahan ya? Iya, hewan peliharaan rumahan, kayak anjing dan kucing gitu. Oke, nah sekarang kita pengen lihat sekilas produknya nih. Nah, ini apa aja nih? Di sini ada line vitamin kita. Di sini ada Calvigel. Ini merupakan vitamin dalam bentuk gel gitu. Sudah multivitamin, mineral, dan juga sudah ada protein, karbohidrat, dan juga lemaknya. Oh, ini yang Calvigel ini yang kalau misalnya anjing nggak mau makan, Iya. anjing mau dalam perjalanan mesti puasa, ini pakainya ini ya? Iya, karena udah ada protein, Sudah ada karbohidrat, dan protein. juga lemaknya. Jadi bisa membantu juga untuk energi dari si anjing kucingnya. Oke. Itu. Kemudian kita juga ada yang bentukan tablet, itu ada Calvicat, ini untuk kucing. Isinya juga multivitamin dan mineral, juga ada taurinnya. Karena taurin itu kan sangat esensial untuk kucing Ya. dan mereka nggak bisa produksi sendiri. Jadi kita buat suplemen yang memang sudah ada taurinnya, udah all in untuk kucing. Ini taurin ini kalau nggak salah kalau di alam itu ada di tikus. Iya. Makanya kucing itu suka makan tikus Suka ya. makan tikus. Kemudian ini juga ada vitamin untuk anjingnya, ada Ini Calvidog. yang buat anjing ya. Iya, ini untuk anjing. Isinya sama multivitamin dan juga mineral. Ini kalau Calvidog karena untuk anjing dilengkapi sama kalsium sama fosfor juga. Oh, jadi mineralnya sudah lengkap. Sudah lengkap begitu. Terus juga ada anti helmintic kita, ada Anteldoc dan juga Antelcat. Anteldoc ini obat cacing. Iya, obat cacing. Isinya ada praziquantel, pirantel, dan juga febantel. Oh, jadi ini kalau misal makan ini cacingnya nggak keluar dalam bentuk utuh ya? Sudah Kalau hancur memang ya? sudah ada cacingnya, dia akan keluar bisa dalam bentuk utuh atau hancur, tapi sudah mati biasanya. Oke. Itu, tapi bisa juga untuk pencegahan. Untuk pencegahan bisa. Nanti kita mau bahas khusus tentang obat cacing karena banyak paw parent nanya ini cara Pemberian pakai obat ya cacing. pemberian obat cacing gimana gitu ya. Oh, ini ada kucing beda ya? Ada kucing ada. Iya, ada kucing, Ada buat isinya anjing. juga sedikit berbeda dari yang anjing. Ya kalau yang anjing dikasih ke kucing biasa mulutnya berbusa. Iya, ada Betul ya? yang muntah. Ini praktis banget ini. Calvidog ini bentuknya blister ya bilangnya. Blister, kita ada yang blister, ada yang botol juga. Jadi kalau buat bawa-bawa ini. Lebih praktis. Ya, sekarang kan zamannya paw parent bawa anak boleh jalan-jalan vacation gitu. Iya, kan harus tetap disupport imunnya juga. Oke, lalu selain itu juga ternyata ada buat ini buat ternak Buat ya. ternak ada juga. Buat sapi. Lalu ini ada buat ikan juga ya. Ada yang buat ikan juga, ada untuk disinfektan juga kita. Disinfektannya namanya apa ya?
Kalau untuk produksi kita sendiri ada namanya Hygi Pro. Hygi Pro. Ada Hygi Pro. Nanti kita juga pengen bahas itu disinfektan karena penting banget kennel-kennel peternak itu Iya. untuk mendisinfektan tempatnya. Iya, biar bebas dari virus, bakteri dan juga lain-lain. Oke, ini udah sampai sini nggak afdol kalau kita nggak lihat line produksinya. Iya, kita akan tur pabrik abis ini, nanti akan dibantu sama Pak Rudin juga. Oke. Oke. Oke, jadi sebelum masuk ke line produksi kita mesti pakai baju steril. Supaya steril ya Pak ya? Ya, baju produksi area. Baju produksi. Jadi ini benar-benar perusahaan yang serius banget produksi multivitamin, obat-obatan untuk hewan peliharaan ya, hewan ternak. Jadi kita mesti ikut serius juga nih pas konten ini. Ya biar lebih higienis, steril. Oke, saat ini kita ke lab R&D, di mana di sini semua produk-produk kita trial di sini sebelum kita jalankan untuk produksi. Oh jadi ada R&D-nya dulu? Iya, kita harus riset sampai hasil oke. Karena kalau di sini belum oke, pasti kita produksi akan babak belur. Oke. Iya, jadi di sini oke sampai semuanya oke, baru kita ke produksi. Ayo kita masuk. Kita pengen lihat tempat R&D-nya. Nah di sini kita ketemu sama Bang Dena. Oke. Sedang trial, Ya, trial trial. di R&D. Ayo kita Kita pengen lihat proses oke. R&D-nya ya, Proses di seperti R&D-nya. apa gitu loh. Ini ada ruang cetak namanya. Jadi ceritanya ngapain di sini? Jadi di sini tuh ya perlu kalian ketahui bahwa R&D itu merupakan miniaturnya produksi. Jadi ya setiap proses yang dilakukan di produksi telah melalui serangkaian research dan pengembangan di lab kami. Nah, jadi ini tuh proses cetak kayak untuk optimasi apakah nantinya sesuai dengan spesifikasi dari tablet itu sendiri. Nah di sini di R&D sedang trial untuk cetak placebo-nya dulu untuk memastikan apakah nanti ketika sebelum proses cetak dengan zat aktifnya dapat dicetak sesuai dengan parameter atau tidak gitu sih. Oke. Placebo itu hanya sampel ya? Iya, jadi kosongan tanpa zat aktif. Kosongannya aja. Jadi kayak bentuk tablet begini nih. Ya benar Pak. Oke, ini koridor produksi kita. Kita masuk ke line untuk produksi tablet. Oke, kita mau masuk ke produksi tablet ya. Ya, di sini kita harus ganti baju lagi. Oke. Karena kelas ruangannya yang lebih tinggi. Oh, beda Ya, lagi. jadi di kita mau ganti baju produksi lagi. tablet ruangannya lebih bersih dengan steril partikel lagi ya? yang lebih terkontrol, suhu yang lebih terkontrol, LH yang lebih terkontrol. Jadi wajib berganti pakaian lagi. Oke, siap. Oke, karena kita mau masuk ke line produksi jadi pakai bajunya mesti lebih steril. Yuk, Pak Rudin, mantap. Siap. Yuk. Bisa pakai hand Oh, sanitizer mesti dulu. pakai hand sanitizer dulu ya. Oke, jadi sebelum masuk ke produksi kita pakai pakaian yang sesuai, APD yang sesuai, dan juga pakai sanitizer supaya kita tidak menjadi sumber kontaminan terhadap apa-apa yang kita sentuh di area produksi nantinya. Oke. Mari kita masuk. Silakan. Oke, jadi ini area produksi pembuatan tablet di Agroveta. Yang pertama, kita ke Mana dulu? area mixing awal Mixing. dalam tahap pembuatan tablet. Ya. Jadi di sini kita menggunakan mixer otomatis. Nah, di sini kita pencampur semua bahan-bahan yang dibutuhkan di satu tablet berupa bahan aktif, zat aktif, eksipien atau bahan tambahan yang kita campur supaya ketika nanti dicetak menjadi tablet menjadi bentuk yang bagus. Ini kita menggunakan mesin yang otomatis.
Nah, oke. Ini prosesnya. Nah, ini mixernya sedang dijalankan. Dengan mixer ini juga kita cukup singkat untuk mixing. Hanya butuh waktu sekitar mixingnya sendiri sekitar berapa, Mas Nofri? 5 menit. Hanya 5 menit Oh, untuk cuma 5 menit. mixer ya. Jadi buat memastikan campurannya itu rata ya? Iya, dan itu juga sudah melalui tahap trial. Oke. Jadi 5 menit itu sudah didapatkan campuran yang homogen Oh, untuk homogen siap ya? dicetak. Iya. Ya. Jadi campurannya rata atau homogen? Iya, homogen, homogen dalam kadar, homogen dalam percampuran zat aktifnya. Ya. Oke, kita ke next step produksinya. Oke, siap. Oke, ini mesin apa ini? Jadi ini dari setelah pencampuran tadi dilakukan, kita cetak Oke, dicetak. untuk menjadi bentuk tablet. Nah, Oh, ini seperti yang di R&D tadi ya? iya betul. Ini mesin kita rotari. Dan setiap bentuk, setiap pencetakan kita selalu di beberapa tahap nanti akan kita lakukan in process control namanya. Yaitu mengecek keseragaman untuk ukurannya, supaya dia itu, oh ya standar lah. Tebalnya standar itu yang menandakan bahwa kadar di dalamnya akan seragam. Sama ya? Setiap tabletnya akan seragam. Ya. Selain itu uji dimensinya juga kita lakukan keseragaman bobot, supaya memastikan oh setiap yang tercetak itu bobotnya masuk dalam range penerimaan. Nah, Bang. ya. Nah, sebelum tablet itu nantinya akan dikemas, dari bagian quality, dari QA akan memastikan bahwa tablet itu secara kekerasan oke, kerapuhan tidak mudah rapuh, supaya waktu di handling selama pengiriman, penyimpanan, memastikan tablet itu kondisinya tetap baik sampai diterima ke hewan kesayangan. Oke. Nah, coba kita lihat proses IPC di kita apa aja yang kita lakukan selain tadi sudah keseragaman bobot. Di sini akan dicek kekerasan tablet itu sendiri. Jadi ada mesin buat cek kekerasannya ya? Iya, ini untuk kekerasan tablet itu sendiri. Ini ditekan. Iya. Lihat, ada buat makannya. Dia akan keluar kekerasannya 16,7. Hardness. Nah, Oh. artinya dia kalau terlalu rapuh, ada resiko selama handling nanti ditakutkan patah. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk standar yang sudah ditetapkan dari tahap trial R&D tadi, menetapkan bahwa kekerasannya di range berapa. Ini untuk yang harus didapat harus sesuai range ya berarti ya Pak Ririn ya. Jadi ada range-nya ya? Iya, ada range-nya, range penerimaan. Nah, ini untuk memastikan tablet tidak mudah patah yang kita produksi. Nah, next untuk tahap IPC selanjutnya yaitu uji friability atau kerapuhan. Nah, ini friability test. Dibanting-banting. Iya, karena kan selama kita tahu kalau dalam perjalanan ataupun di ekspedisi ya, di ekspedisi itu biasanya orang lempar-lempar aja gitu. Betul. Nah, ini untuk memastikan bahwa dengan handling yang sedemikian rupa, tablet yang kita produksi itu aman, menjamin bentuk dan beratnya itu masih sesuai dengan hasil awal. Ini diputar berapa kali nih? Biasanya Counter itu. sampai 100 kali. Sampai 100 kali. 100 kali. Jadi 100 kali dilempar-lempar ya? Ya, terus selanjutnya ini akan dicek
hasil setelah itu tabletnya itu apakah ada perubahan beratnya atau enggak. Oke. Kalau nggak ada perubahan berat, nggak ada bentuk yang berubah, berarti hasil produksi kita sudah oke. Bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Baru tahap diproduksi ya? Pengemasan. Pengemasan. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke pengemasan. Ruang pengemasan. Ruang pengemasan. Ini pengemasan primer. Artinya pengemasan primer adalah tablet itu dikemas ke kemasan pertama, yaitu kalau di sini contohnya adalah blister. Oh, ini mesin. Nah, ini proses mesin blistering. Nah, ini proses blisteringnya sendiri. Kita menggunakan automatic blister. Nah, ini untuk hasil yang setelah cutting. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini pengemasan dalam bentuk blister ya, bukan Iya. botol ya? Kita ada dua. Ada dua Ini ya? untuk pengemasan yang blister, ini mesin blister, dan yang di sini untuk pengemasan botol. Oh, yang ini buat Kita juga botol, ini otomatis mesinnya juga bottling contact. Jadi selama misalnya kita per 30, satu botol isi 30, dia otomatis berhenti ke botol selanjutnya. Nah, kita di blister sini juga ada ujinya ini. Ada uji. Ada uji yang memastikan supaya blister kita ini menjamin produk yang disimpan di dalamnya dalam kondisi bagus selama masa expired penyimpanan. Oke. Sehingga memastikan nanti anabul-anabulnya aman ketika diberikan obat dari kita. Ujinya yaitu kita tes kebocoran. Pakai alat Presto ini. Iya, pakai alat tes kebocoran. Jadi untuk yang masih kosong, yang kosong ini kita uji kebocoran di sini. Nah, ketika dia ada air yang masuk ke dalam poketnya, berarti menandakan hasil settingan dari mesinnya belum oke nih. Harus disetting supaya menjamin tidak ada lagi kebocoran. Barulah kita bisa diisi dengan tablet itu sendiri. Ya. Jadi pertama kosong dulu ya? Ya, pertama pasti kosong untuk melihat. Kita tes di tekanan tertentu. Di 40 ya? 50. Oh, 50 ya. 50 apa ini? Di 50 bar. 50 bar. 50 ini tekanannya centimeter per centimeter Hg. Berapa lama ini dites begini? Nanti ada alarmnya bunyi. Ya. Oke. Setelah dia oke, alarmnya akan bunyi. Nah, Kita tunggu, kita lihat ini. Nah, ini untuk uji selanjutnya yang dilakukan di quality adalah kita melihat waktu hancur dari tablet itu. Nah, ini untuk memastikan waktu hancurnya adalah supaya tablet itu nantinya di hewan itu dapat hancur Di dalam perut? Iya, di Jadi dalam ini perut. istilahnya seperti perut buatan? Nah, dikondisikan untuk seperti itu, diidentikan seperti itu ya. Dengan waktu tertentu sesuai dengan. Jadi mau tahu obatnya itu di dalam perut larut atau enggak gitu ya? Iya, betul. Dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu. Sesuai dengan standar yang sudah misalnya ini 15 menit gitu. Nah, jadi kita melihat nanti, ini hancurnya berapa lama? Oh. Ya. Biasanya ini hancur berapa lama? Ini obat cacing yang dites ya? Iya, ini obat cacing untuk Anteldoc. Anteldoc. Ya. Biasa di berapa menit ya mulai hancur? Biasanya tidak lebih dari 15 menit. Tidak lebih dari 15 menit. Ya, Jadi dalam waktu 15 menit ya? Untuk spesifikasinya sendiri tidak lebih dari 15 menit. Oke. Jadi udah ada standarisasinya, nggak boleh lebih dari 15 menit. Iya. Karena biasa kalau habis dikasih makan ada yang muntah gitu kan ya. Itu masih berbentuk gitu ya. Tapi kalau setelah 15 menit itu sudah aman.
Biasanya udah terserap ya, udah hancur. Sudah hancur semua ya. Oke, ini tadi udah 10 menitan. Sudah larut ini sepertinya ya. Sudah berubah warna. Dan yang sebelah kiri itu untuk pembanding. Oh, ini yang sebelah kiri ini Ya, tidak ada pembanding ya. yang tanpa obatnya. Oke, jadi sebelah kanan sudah kelihatan sudah larut obatnya. Untuk selanjutnya adalah untuk pemastian kadar terhadap obat yang kita bikin. Bagaimana campuran kita memastikan di situ benar nggak sih, ada cemaran nggak sih, terus kadarnya itu masuk atau enggak. Kita biasanya uji menggunakan ini. Ini alatnya apa namanya, Mbak? HPLC, ya. HPLC. Jadi untuk memastikan kadarnya sudah benar. Ya, kadarnya itu sesuai dengan yang kita desain. Oke. Misalnya kadar ini obatnya 30 mg dalam satu tablet, dipastikan di sini. Nanti untuk sampling beberapa tablet, dari untuk keseragamannya, melihat kita cek di sini ada berapa sampel biasanya yang disuntik, yang diuji. Kita biasanya satu batch itu bisa 6 sampai 12. 6 sampai 12. Satu batch 6 sampai 12 Iya, tablet. Oke. jadi untuk menentukan itu diambil seragam. secara acak ya. Acak random. Acak. Biasanya kita di bagian, misalnya kalau kita punya satu bejana buat mixing, nah kita di atas, tengah, bawah itu semua titik. Oke. Ya, semua titik itu kita sampling untuk memastikan bahwa semua tablet itu memiliki kadar yang seragam, dan juga memang kalau di sini HPLC ini bisa memastikan bahwa dia adalah benar zat aktifnya adalah zat aktif A, misalnya seperti itu. Oke. Ini sampel-sampelnya tuh. Next, oke. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan beberapa tes untuk memastikan, ujian untuk memastikan bahwa tablet kita itu secara kualitas sudah sesuai. Ini hal terakhir yang nggak kalah penting dari segi untuk penjagaan kualitas, yaitu kita ke penyimpanan retain sample atau sampel tertinggal dari produksi. Uji retensi. Iya, ruang retensi. Ruang retensi ini kita sesuaikan kondisinya sesuai dengan penyimpanan yang dipersyaratkan. Misalnya, kita menyarankan untuk penyimpanan di suhu AC, maka di sini kita temperaturnya juga kita kontrol selalu untuk penyimpanannya. Humidity-nya juga. Ya, karena kalau Antel sendiri kan harus di yang ruang sejuk ya, di bawah 30 biasanya. Oke. Nah, kita kondisikan di situ. Nah, di sini sampel-sampel pertinggal. Nah, untuk Antel Dock, misalnya ini Antel Dock, kita lakukan setiap batch wajib kita simpan. Setiap batch produksi kita simpan retain sampelnya. Itu gunanya buat apa disimpan gini? Gunanya banyak sebenarnya di sini. Salah satunya misalnya kita ketika untuk stability, di sini juga untuk stability post market, untuk melihat bahwa produk yang kita produksi itu stabil dalam penyimpanan day to day-nya. Oh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ada nanti komplain dari customer, ya, kita traceability-nya mudah. Oh, Nah, jadi kita melihat nih penyimpanannya di kita. Oh, ternyata produk kita oke, gitu misalnya ini salah satu. Ini retensi dari batch yang kita produksi di bulan 8 2024. Oke, ini di sini kita bisa melihat, oh ternyata kondisinya aman. masih aman. Berarti kemungkinan ada handling di luar dari penyimpanan. Atau kondisi misalnya entah di customer itu ada yang kondisi packagingnya sudah nggak oke, atau terbuka, misalnya botol itu ya sudah terbuka, nggak proper, penyimpanannya terlalu lembab, misalnya seperti itu. Jadi ini untuk traceability. Selain pertinggal dari produknya juga, kita dokumen produksinya pun kita melakukan pertinggal juga, supaya suatu saat batch record, oh diproduksi ada kelainan nggak sih untuk di batch itu ketika ada komplain, supaya mempermudah itu. Dan kita simpan selama ED+1. Jadi ED+1. Iya, ED+1. Expired date plus 1 tahun. Oh, jadi itu. dari expired date disimpan 1 tahun? Masih disimpan 1 tahun. Karena mungkin datangnya komplain itu bisa, atau datangnya problem itu bisa jadi setelah expired date. Setelah expired ya. Oke, setelah
Semua produk tadi dipastikan secara kualitas rilis, hasil produksinya dinyatakan rilis oleh quality, kita ke gudang penyimpanan produk itu sendiri. Nah, gudang ini juga kita kondisikan hygiene. Kita juga ada pest management di sini yang memastikan semuanya terbebas dari pest, dan kita juga memastikan termonitoring penyimpanannya. Dari segi kelembaban, suhu, semuanya terkontrol harian, sehari 3 kali kayak minum obat. Jadi sampai disimpannya aja dikontrol banget sih. Perlu kita kontrol juga untuk menjamin untuk mutunya supaya makin oke. Makin oke sampai diterima oleh Customer. customer ya. Ini salah satu produk yang Anteldoc ini. Anteldoc ini yang obat Ini cacing. Anteldoc ini yang sudah Yang siap selesai. dikirim ke toko-toko. Siap didistribusikan. Seperti ini. Nah, dari quality akan menempelkan label rilis ketika ditandakan sudah melalui semua uji. Oke. Nah, Oke, jadi sekian gerebek pabrik dari Calvidog dan produk lainnya ya di Agroveta Calbe Company. Ya, jadi bukannya home industry ya, jadi benar-benar produknya dibuat sesuai standarisasi tinggi. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk memberikan kepada anak buah kalian.